Kedengar, Pak? Oh iya, Pak. Mungkin Rizky juga nanti bakal off cam, Pak, soalnya internetnya kurang bagus. Oh iya, Pak. Paling Rizky nanti juga bakal off cam soalnya internetnya masih putus-putus, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Oke, Pak. Siap. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oh iya, Pak. Aman kok. Bisa langsung ke YouTube. Oke, Pak. Siap. Nggak apa-apa. Oh, oke. Oh iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Siap. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bahanhat yang udah mempercayakan tim Olimpiade tahun ini untuk dibimbing sama Rizky. Mungkin Rizky disclaimer dulu, materinya ada yang kurang, jadi Rizky harap dari teman-teman juga ada feedback ya. Nah, kita belajar bersama, jadi sifatnya lebih ke belajar bersama ya. Kalau ada yang ditanyakan ataupun ada yang disanggah boleh di ini aja, diutarakan aja ya. Uh, iya Pak, betul. Oke Pak, ya. Jadi untuk materi di hari ini ada untuk pengenalan pertamanya. Uh, Seharusnya kita mulai dulu dari sebentar. Dari algoritma dan flowchart. Jadi dalam pemrograman ada yang disebut computational thinking atau berpikir secara komputer. Jadi jika kita akan melakukan sesuatu ada step by step-nya. Itu atau biasa disebut juga dengan algoritma. Ya, bisa dilihat di sini algoritma adalah langkah-langkah pelaksanaan suatu proses. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu itu harus terstruktur secara terproses gitu. Nah, contohnya jika bulan Januari maka jumlah harinya ada 31. Ya di sini untuk algoritma itu bisa ditampilkan banyak gitu. Ada yang dalam bentuk kalimat deskriptif,
flowchart dan juga pseudocode. Jadi pseudocode itu bisa dibilang kalimat deskriptif itu seperti yang tadi contohnya, jika Januari maka 31 hari. Nah, kalau diagram alir ini lebih ke flowchart yang biasanya teman-teman bisa temukan ketika membuat sesuatu, misal tutorial membuat nasi goreng, itu ada langkah-langkahnya. Nah, itu bisa disebut juga diagram alir, tapi dalam bentuk chart digambarkan. Ya, Pak? Oh iya, Pak. Oh, oke, Pak. Sebentar. Kayaknya Rizky buka aja deh. Gimana boleh? Oh ya, silakan kalau mau ini, Pak. Rizky lupa buat open. Sekarang udah bisa aman. Oke, tadi kita sudah sampai ke pseudocode. Gitu. Jadi dasar-dasarnya itu untuk yang selanjutnya ada tentang pseudocode. Pseudocode itu lebih berbentuk seperti dummy-nya atau kode bohongannya gitu. Jadi kita hanya menuliskan berdasarkan algoritma yang akan ditulis di program. Jadi ada dalam pseudocode itu ada judul, ada deklarasi dan algoritma. Jadi ini mungkin nggak akan membantu teman-teman di Olimpiade, tapi dasarnya dari computational thinking itu akan membantu menjawab soal-soal bagian pemrogramannya. Seperti itu. Ya, Kang. Nah, algoritma itu ada read tentunya ya. Ya. Write itu bisa disebut inputnya atau ya itu. Untuk read-nya ya untuk proses membaca. Lalu ada if, ada logika if, then, else, and if. Ya, untuk algoritma ini kebanyakan dalam bahasa Inggris, jadi kita perlu mengetahui maksud bahasa Inggrisnya secara dasar gitu. Tapi masih mudah kok. Seperti contohnya write hello world. Itu yang biasa ada di tampilan awal ketika mengoding bahasa apapun. Nah, mungkin kita sedikit throwback atau kembali lagi ke permulaan pertemuan kemarin, di mana program itu bisa diibaratin seperti ketika kita memasak. Kita harus tahu hasil dari hal yang kita lakukan, misal kita memasak seafood atau memasak apapun. Yang kedua, kita harus menyiapkan semua kebutuhannya. Yang ketiga, kita harus tahu prosesnya dan mengubah proses-proses tadi dalam bentuk algoritma. Bisa dibilang analoginya programming itu seperti itu. Nah, mungkin sedikit pengenalan. Jadi bahasa yang dikenal komputer itu cuma satu, yaitu bahasa komputer. Tapi seperti yang kita tahu, bahasa komputer itu isinya cuma 1 sama 0, bilangan biner, yang nanti biner tersebut bisa diubah lagi. Maka kita sebagai manusia nggak mungkin membuat kode dalam bentuk biner kan. Ada yang namanya high level language. Contohnya bisa dilihat di sini C, C++, C#, VB gitu. Yang disebut high level itu berarti si kode yang bisa dimengerti oleh manusia. Seperti itu. Nah,
computational thinking ini sangat dibutuhkan untuk kita menyelesaikan permasalahan pemrograman. Oke. Oke, selanjutnya, nah, problem solving tentu udah pada tahu ya, penyelesaian masalah. Dan juga pemrograman itu bersifat sekuensial, jadi dari atas sampai bawah gitu, dari awal sampai akhir ada step-stepnya. Oke. Sequential. Lalu ada algoritma yang tadi sudah dijelaskan. Algoritma mungkin akan di-note ya, boleh di-note. Ciri pentingnya itu yang pertama, algoritma harus berhenti dalam langkah tersebut. Ada yang tahu nggak itu kenapa? Biar algoritmanya selama dengan cara. Ya, betul. Ya, jadi kita membutuhkan atau bukan membutuhkan, diwajibkan untuk menyelesaikan suatu pemrograman. Karena kalau tidak ada stopnya, tidak ada akhirnya, maka si komputer akan ibaratnya ngehang dan akan problem gitu. Seperti contoh kemarin yang dalam for atau if itu ada try catchment kan, ada. Ya, ada. Ya, ketika logikanya satu, dia true, logika null false, dan juga ada penyelesaiannya, ada else. Dia else melakukan sesuatu, seperti itu. Yang kedua, langkahnya itu harus didefinisikan secara jelas gitu, nggak boleh, karena komputer juga nggak tahu maksudnya apa kalau kita nggak beritahu. Nah, yang ke bawahnya sih ya gitu aja. Oke. Lalu materinya tentang ada flowchart. Nah, kita ada contoh kondisi if dan else. Ini kalau di PPT ini dalam bentuk masih bentuk pseudocode, yaitu contohnya air, kita memasak air. Ketika air di dalam panci mendidih, if berarti di bawahnya, dan matikan api kompor. Oke. Dan ini and if-nya berarti ini menjelaskan bahwa sudah selesai gitu, logika if-nya. Kayaknya ini ada paradigma pemrograman. Oh ya, ini udah ya. Ya, kita langsung aja ya ke contoh soal. Tadi kan kita bahas tentang ini belum ada integer sih, masih basic input output. Menurut teman-teman ini jawabannya berapa? 35. Kalau 35? Kenapa 35? Iya, kan udah dihitung minggu kemarin. Bentar, kemarin bahas yang ini ya? Beda, yang kemarin perasaan beda lagi kan? Ya. Oh, beda lagi. Oke. Ya, ini. Sambil menunggu jawaban, aku coba lihat soalnya. ini. Oh, ini ya.
Belum di-share ya? Maaf. Bentar. Sebentar ya. Kita kirim soalnya. Siap, Bang. B kurang A kurang B. Terus sama C. A kurang C. A-nya 11 kurang 7. 11 kurang 7. B plus C. A 9 dikali 9 tambah 5 kali 56, bukan Kang? 56. Oke, kita Ya. coba lihat ya. Oke. Bentar. Studio. Ah, 560. Nah, jawaban yang betul 560. Hah? Jawaban yang betul 560. Sebentar. Kok bisa? Ayo, kok bisa? Coba dilihat Di lagi sini pemrogramannya. Gak ada satuan puluhan. Coba dilihat lagi di sininya. Kita coba. B sama dengan kan A, B, dan C secara berurutan 11, 6, 7. 11, 6, dan 7. Ya. Nah, kita lihat lagi ke algoritmanya. Di ini baris kedua itu untuk dia menggunakan library untuk menerima input output maksud jadinya. Yang ketiga berarti ini dia program main kelasnya. Lalu Ya, oke. di deklarasi ada integer A, B, C, dan N0. Dan C. Ini untuk itu dia menerima inputan dari output atau dari terminal. Kalau teman-teman buka melalui Depsi atau apapun itu. Tepat memprogramnya. Lalu untuk nilai A maka terassign 11, B6, dan 7. Lalu kita lihat lagi
pemrogramannya dia B. Ketika ada dua integer yang sama, maka dia akan mengikuti yang akhir. Maka untuk B yang ini hasilnya perhitungannya itu seperti ini. 11 dikurangi 6 5. 5. Oke. Lalu untuk C-nya C dikurangi 11 dikurangi C, berarti 11 dikurangi 7 4. kurangi 7 4. Ya. Nah, untuk yang ini dia bakal ngambil nilai yang ini. Iya. 5 kan? Sama dengan 9. 5 ditambah 4. Untuk C-nya 7. Oh iya, C-nya C baru. Betul. C-nya jadi 4, 5 ditambah 4. 9. Ya. Untuk A-nya maka ngikut yang baru. A-nya 11. A-nya 9. A-nya 9. Dan C-nya B-nya 4. B-nya 5. Dikali 7. Gitu. A plus B. 14. Ya? Ender. Ini kenapa pada mute? Ya, kenapa? Itu maksudnya kenapa pada di mute? Oh. Oke. Kirain ada apa? Ya. B, A, B. Lima tambah 14. Lebih memudahkan. 11, 6, 7. Ya, untuk B. Oke, jawabannya udah sama belum sama hitungan manual tadi? Jawabannya 56. 56. Iya. Terus kenapa dia ada 10? 560. Ya, dia berlebih kalau gitu. Ini tuh A kurangi C. 11 kurangi 74 ya. Untuk A-nya B. B yang selesai. Berarti 5 ditambah 5 ditambah C yang selesai ya 9. Ya benar-benar 9. Maka A tambah B 5 tambah 4 9. Yang ke 9. Sebentar. 5 tambah 9 ya 14. Hah? Iya benar. Kali 14 dikali C 4. 56 kali 4
56. Iya, ini 10-nya dia dari mana? Apakah dia error? Bentar, kita coba tempat lain. Sebelas, 6, dan 7. 560 juga ya? Kayaknya ada sesuatu yang salah nih. 11 B itu A kurangi B. 11 kurangi 6. Maka B barunya 5. C itu nilai A belum diganti. 11 dikurangi C 7. Sebelas kurangi 7. Oke, mungkin kita coba satu-satu. Kita lihat 11, 6, 7. Maka hasilnya benar 5. Lalu kita print C. Empat, lalu itu. Sembilan. Coba kita lihatin ini aja. 11, 6, 7. 56. Lalu hitungan kita udah benar. Tapi maksud dari NO itu sepertinya ada sesuatu yang belum akan saya isi. Bentar. Handle C++. Manipulator biasanya inline equating escape. Kang, izin aku boleh ngomong nggak? Oh, iya mangga. Kenapa? Ada ide? Sebenarnya ada sih jawabannya. Gimana? Penasaran? Aku nyoba di C++ itu ya. Ada endly-nya yang baris ke di terakhir dihapus. Tadi mah jawabannya tuh 560 lebih, bukan 560. Aku nyoba kan jadi lihat ketika di tulisan yang Kang tulis ya di kayak apa itu gak tahu. Nah aku mah endly-nya itu di sebelah sini itu dihapus. Kalau misalnya pakai endly dari tadi error terus gak bisa. Tapi pas udah dihapus benar jawabannya 56. Ya, betul. Tambahan handle itu di sini. Jadi dia basic input output. Jadi apa ya, sama kayak dia tuh isi library dari studio yang IO stream itu untuk
menyelesaikan line. Dan dia ada return 0. Return 0 sama aja sih. Jadi kemungkinan dia jadi hitungannya 560 karena ada handle tadi. Coba ya kita jalanin lagi handle. Salah. 6, 7. Ya. Jadi kemungkinan dia menyelesaikan ini dan ada return-nya. Return 0 ini. Kayak gitu. Jadi kalau ada handle, kemungkinan bakal ditambah 0. Kan kalau yang kemarin nggak ada handle ya, hitungan yang OSK. Sebentar. OSK 2023. Kita tuh bahas nomor berapa kemarin mulai? Oh ini. Dia cuma input output dan nggak ada handle. Berarti teman-teman juga harus cari tentang handle tadi sih. Harus cari IO C++. Memindahkan baris bawahnya. Bisa dilihat di sini. Backslash Semoga di sini. Ya pada dasarnya tadi handle itu buat nge-backslash itu sama kayak buat baris baru gitu. Tapi aku nggak tahu dia kenapa jadi memperaneh hitungan jadi ada 560-nya. Ya, untuk hitungan manualnya kita udah bener. Dan handle itu biasanya buat baris baruin sih. Kalau kita bisa lihat di sini contohnya. Ini contoh yang nggak ada handle. Jadi dia tuh dari input akan dijadikan satu baris gitu. Dan untuk yang di bawah, contohnya ketika pakai handle, dia akan membuat barisan baru. Oke. Itu contoh yang if ya. Kang, maaf. Kang izin sebentar ya ke air. Oh ya? Kenapa? Enggak, sok ke itu dulu. Oke, sebentar ya. Ya.
Ya, tadi ada pertanyaan apa? Berarti buat kalau nanti ngisi soal kita pakai yang manual aja, apa handle-nya ini berpengaruh, Kang? Oh iya, kalau kata Akang mah dia mending handle itu sebenarnya handle sendiri juga itu tuh buat baris baru gitu. Mungkin Akang coba cari ya. Value. End of the line sih. Seharusnya dia nggak ada value integer yang kemasukin sih. The code object is used along the insertion in order to display a of no, not to be mobile. Ya mungkin untuk di soalnya kalau ada handle yang 560 tapi kalau nggak ada dia 56 gitu. Oke, siap. Makasih, Kang. Oke. Ya, kita lihat. Ini apa yang bisa. Sudut pandang setelah pemrograman imperatif. If. Oke, if ini udah kita bahas. Teacher, printf. Fungsi. Untuk fungsi itu kayak biasa nomor 1 ini termasuknya fungsi ya. Kita bisa lihat ada operasi, dia ada sebentar, ada input, tapi dia langsung dikasih di kodenya A, B. Terus ada operasi hitung dan ada ini kayaknya nggak usah sih. Oke. Dia determine. Wah, udah handle-handlean ya. Code. Oh, hello world. Lalu kita ke tipe data aja langsung.
flashes HTML Studio A dikali strip. Ya, lalu yang selanjutnya ada tipe data. Ini bisa dibagi, bisa kita lihat di sini ada 3, yaitu ada primitif, ada primitif itu berarti dia tipe datanya kuno atau bisa dibilang dia awalnya gitu tipe datanya. Lalu ada deriv itu turunannya, dan ada user define, yaitu tipe data yang didefinisikan langsung oleh penggunanya atau abstrak. Bisa dilihat tipe data primitif ini hampir di semua pemrograman sama gitu bentuknya, yaitu ada integer, ada karakter, ada boolean, ada nilai float, ada nilai double float, ada void atau seperti pertanyaan kemarin, void itu jadi dia tidak ada value-nya atau bisa dibilang nul. Lalu ada void. Untuk integer itu bilangan normal biasa ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada bilangan bulat, ada bilangan logik, desimal, karakter, dan string. Gitu. Oke. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Bilangan bulat itu ya hitungan biasa, ada karakter, deret karakter ini bisa dibilang tipe data karakter yang kedua. Dan untuk float itu nilainya koma-koma ya, atau biasa disebut desimal, tapi di pemrograman biasa dibilangnya float, seperti itu. Atau desimal juga ada beberapa program yang menyebutnya itu desimal. Ya, jadi untuk sedikit review, komputer akan menjalankan pemrograman dengan cara ini. Kita mengoding di high level, yaitu bisa C++, Python, atau yang lainnya, melalui compiler, dan akan diubah ke bahasa mesin yang tadi bilangan-bilangan biner yang akan dia mengerti. Gitu. Oke. Bilangan logik itu dia kalau bilangan logik dia masuknya ke boolean. Boolean itu nilainya kalau enggak true, false. Kalau enggak 1 ya 0 gitu. Lalu floating point. Dan kalau double itu dia bedanya lebih presisi aja karena dia bisa menampung value yang lebih banyak dibandingkan floating. Float yang biasa yang di atas. Lalu ada void. Void itu jadi dia nggak ada returnnya. Seperti ini kan dia nggak ada angka atau value apapun, jadi dia void seperti itu. Lalu ada tipe data turunannya itu fungsi. Nah, fungsi itu kayak gini. Jadi fungsi ada bisa dibilang
ketika dia dapat menambahkan 2 integer untuk mendapatkan hasil return-nya. Lalu ada array yang kita bahas kemarin di nomor array itu di nomor 30 ini tipe datanya. Jadi kita ibaratnya menginisialisasi sebuah kotak, yang mana di kotak itu kalau kita bisa lihat di sini ada 5 sekat gitu dalam kotaknya, yang mana diisi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi array ini berbeda penomorannya dengan penomoran yang diberi oleh manusia. Kan kalau manusia menyebutnya sekat 1 dulu kan dimulainya, sekat 1, sekat 2. Nah, dalam pemrograman itu sekatnya dimulai dari indeks ke 0. Bisa dilihat di sini indeks 0. Maka indeks 0 ini poinnya nilainya 1 itu value-nya. Lalu ada untuk indeks kedua, dia tuh pasti nilainya 3 itu. Oke. Sepertinya kalau untuk di soal-soal OSK, kemungkinan yang keluar nilainya cuma integer dan boolean tadi. Booleannya tapi lebih ke logika. Jarang kalau akan lihat di sini dia tipe datanya banyak main di integer sama void gitu. Oke. Untuk boolean. Nah, ini yang maksud akan operasi itu, jadi dia logika yang ada di pemrograman, yaitu untuk logika dasar ada not, ada and, ada or, ada XOR. Nah, seperti yang minggu lalu kita bahas gitu. Nah, ini ada truth table, tabel kebenaran gitu. Ini ada, kalau not berarti dia operatornya not, operator booleannya. Lalu ada n. Kalau n itu sedikit flashback, akan bernilai true ketika keduanya true gitu. Kalau keduanya nggak true, maka dia nggak akan true, nggak akan benar. Kalau or, dia syaratnya salah satu true, maka outputnya atau bisa dibilang C-nya itu true gitu. Kalau ada salah satunya yang true. Tapi kalau keduanya false, maka tentu saja false itu. Oke, untuk boolean bilangan. Nah, untuk integer ini dia banyak jenisnya, itu tergantung ke bahasa pemrograman yang dipakai. Lalu untuk operasinya sama aja kayak kita matematika seperti biasa gitu, ada lebih kurang dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan gitu. Sama aja. Untuk desimal dia bentuknya koma-koma kan. Nah, contohnya ini bisa dilihat desimal, ada yang mendefinisikan floating point, ada floating, ada desimal gitu. Itu tergantung ke bahasa masing-masing. Tapi untuk di C++ dia bakal pakainya floating. Begitu. Ya, untuk sampai tipe data ada yang ingin ditanyakan? Buat void itu Kang, ada contoh lain nggak? Void paling kita lihat di contoh soal aja ya. Oke, baik. Void. Ya, nggak ada void. Bentar, kita cari di internet aja.
Contohnya ini dia, void nama fungsi. Jadi dia nggak ada nilai kembaliannya gitu, nggak ada inisialisasi sebuah isinya gimana. Ini bisa dilihat kosong di dalamnya, tapi dia cuma jalanin output, terminal output aja. Contohnya nih. Ya. Oh, dia. Studio. Undefined reference domain. Oke, jadi dia cuma manggil. Dia cuma manggil. Sebentar, kita lihat. Oke. Is expected before token. Nah, bisa dilihat, jadi si void itu kayak ngeinisialisasi sebuah nilai, dia sebuah tipe data untuk nyimpen nilai. Tapi dia tuh valueless atau bisa dibilang null. Jadi si fungsi ini cuma buat ngeprint sebuah kalimat yang ada di sini gitu. Jadi kalau di konsepnya di OOP itu ada kelas di dalam, nah kelasnya itu dia nggak ada return type-nya. Jadi nggak ada nilai kembaliannya gitu. Gimana, Ria? Aman? Oke. Lalu kita ke lihat tipe data. Ya, untuk operasi aritmatikanya mungkin kalau lihat di soal dia nilainya sama kebanyakan ya
cuma operasi aritmatika dasar kayak tambah, kurang, kali, bagi gitu. Yang bikin sulitnya itu dia di selection atau conditional statement. Ini yang cukup tricky gitu dari pertemuan kemarin. Jadi mungkin kita bakal agak ngedrill untuk materi ini gitu. Nah, kita kasih contoh clap game atau game tepuk tangan. Jadi kita ya ini enggak applicable atau lempar dadu deh. Dia kalau dapatnya dadu, sisi dadu, maka sisi dadu ganjil dia akan nambah poin ke 1. Else berarti kelainannya kalau dalam dadu itu kan bilangan cuma ada 2, ganjil dan genap. Ya maka poinnya nambah gitu. Kalau ganjil ke A, ke B dia genap gitu. Jadi dia ada if untuk nilai. Nah, bisa dilihat di sini. If sisi dadu adalah ganjil, maka ketika blok ini terpenuhi, ketika dadunya ganjil, sisi dadunya ganjil, ini ibaratin cuma satu dadu gitu. Maka akan nambah poin ke 1 itu. Itu ketika nilainya 1. Jadi if itu dia punya nilai 2. Jadi kita harus ngasih langkah selanjutnya apa? Keadaannya gitu. Kan kita punya dadu, maka pasti cuma ada dua kondisi kan, ganjil dan genap. Ketika ganjil, maka nilainya true, berarti dia bakal nambah poin ke tim A 1. Tim A dapat poin 1. Lalu ketika dianya genap, maka akan nambah ke tim B itu. Pada dasarnya, if else, conditional statement yang paling mudah itu if else gitu. Seperti yang ada di nomor 1 tadi. Bukan nomor 1 ya. Kalau di pemrograman nomor 1. Tapi dia di bagian algoritma. Berarti mulai dari 26. Dan tahun kemarin juga mulainya dari nomor 26 juga ya. Ya. Jadi nomor 1-nya algoritma itu di nomor 26 OSK. Ya, betul. Oke. Nah, kondisional bisa dalam artinya itu statement yang dilaksanakan ketika kondisinya terpenuhi gitu. Bisa dilihat di sini runtutan kan tadi Akang udah bilang bahwa pemrograman itu sekuensial atau runtutan dari A sampai Z gitu. Nah, untuk conditional statement atau statement kondisi atau selection itu ada di blok yang ini, pemilihan dan pengulangan. Jadi aturan bahwa pemrograman harus runtut itu bisa dibatalkan dengan adanya conditional statement, yaitu adanya pemilihan itu kayak contoh gampangnya if else, while, for itu di sana. Dan ada pengulangan atau repetisi. Repetisi itu lebih ke loop. Nanti kita akan bahas. Oke, ini udah terbahas. Nah, kalau satu kasusnya, contoh tadi gitu, if satu kasus itu cuma jika A maka B gitu. Kalau jika A maka B, kalau tidak C gitu, secara gampangnya. Jadi ini misal if makanan kadaluarsa itu, tanggal kadaluarsa. If tanggal kadaluarsa, then maka jangan dimakan gitu. Untuk satu kasus dia cuma sebatas dibuang aja. Ketika itu dibuang, and if.
Nah, seperti ini. Dan dia cuma true dan false. Nah, ya sama aja sih. Maksudnya lebih ke di false-nya ini nggak ada lagi perintah. Contohnya bisa lihat kita di 2 kasus. If, then. Jika tanggal kadaluarsa maka buang, else makan gitu. Kalau itu belum tanggal kadaluarsa maka bisa dimakan makanan itu. Itu. Nah, yang mau Akang bahas itu ketika di dunia nyata if itu bukan komputer cuma ngerti dia if else itu cuma 2 kondisi, ya tidak. Maka untuk menyiasatinya kita pakai if nested if atau if bersarang. Contohnya seperti ini, ada 3 kasus, ada 4 kasus. Dan untuk bentuk flowchart-nya seperti ini. Contohnya kayak gini. Jika bilangan, kita lihatnya ini dalam bentuk bukan dalam kode tapi pseudocode. Jika bilangan, bukan jika. Jadi baca bilangan, jadi diibaratkan ada input bilangan. Jika bilangannya lebih dari 0, maka dia bilangan positif. Jika dia bilangannya kurang dari 0, maka dia bilangan negatif. Selainnya adalah 0 gitu. Dan ini tipe if bersarang ini lebih banyak applicable di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak nilai ini kan, nilai, terus banyak contoh lainnya gitu. Seperti itu. Untuk if yang ini ada yang ditanyakan, conditional if sampai if nested if. Atau aman? Kang. Aman ya? Kan, okay. Kang. Kenapa? Kan tadi katanya kalau kondisinya terpenuhi, if-nya itu bakalan jalan kan. Nah, gimana kalau misalnya nggak terpenuhi kayak yang di nomor 27 OSNK tahun 2022? Oke, nomor 27 ini ya? Iya. Maksudnya gimana? Coba. Kayak kan itu udah terpenuhi di ya. A-nya lebih dari C gitu. Ya. Oke. Terus A-nya lebih dari D, tapi kan A-nya nggak lebih dari D. Ya. Berarti ya, ini kan satu blok ya. Satu blok if. Bentar, yang A sama D ini nggak terpenuhi kan? Iya. Maka dia cuma ngeprint nilai A aja. Yang mana berarti, Kang? Ya, dia jadi cuma ngejalanin blok ini. Karena kan blok ini dia A lebih dari B benar. Ya. Seperti itu. A. Kita lihat nilainya A itu 89 dan B 78. Tentu lebih besar. C-nya 100. A-nya 89, ini D-nya 105. 105. Ya. Ya, ini 100, ini 105. Di sini dia masih jalan, maksudnya jalan itu masuk ke sarangnya yang ini gitu, masih dilanjut. Untuk A lebih dari D itu enggak. A itu lebih dari C enggak memenuhi. Salah ya? Iya. Ya. Berarti dia langsung ke blok yang ini. Jadi untungnya soal ini rapih gitu kodenya, jadi kita bisa lihat barisannya gitu. Segaris lurus itu berarti dia satu blok logika gitu. Satu blok logika if. Jadi ketika A lebih dari C-nya dia nggak kepenuhin, berarti dia nggak masuk ke blok yang ini. Ke if yang ini nggak masuk, tapi dia masuknya ke else. Kondisi false-nya. Dia masuk ke sini, maka dilihat lagi C-nya lebih gede nggak dari D? Enggak. Gitu. Enggak.
berarti dia masuk ke sini. Dia kan ada di blok ini ya, if-nya. Iya. Maka dia akan menampilkan C gitu. C. Dan berarti operasinya udah selesai. Dia tuh masih true di if yang pertama gitu. Okay. Kita ibaratkan ini if 1, ini if 1 gitu. Okay. Jadi dia masih ada di logika if yang ini. Oke. Okay. Berarti hasilnya 100, Kang. Bentar, Kang jujur sih belum ngoding yang ini. Bentar ya. Oke. Oh, ada 1. Handle. Oh iya, ketemu. Maksudnya handle itu kenapa dia ada 0? Karena kita dari tadi handle itu dideklarasikan sebagai integer. Itu. Dan ya poinnya kemungkinan 0 karena dia nggak ada. Jadi yang tadinya 56 ada print tambahan 0 di belakangnya gitu. Dan dia nggak ada spasi dulu karena kita nggak assign dia sebagai kalimat gitu. Oh, masih ada code-nya. Berapa tadi value-nya? 89 78 105. Jawabannya ya kita anggap 100 gitu. Kayak gitu sih. Untuk nomor 2. 27 berarti ya. Untuk nomor 27 ada yang ingin tanyakan? Atau masih aman? Oke, kalau gitu aman kayaknya ya. Kita lanjut ya, lagi. Kang, aman. Oke, siap. Hatur nuhun. Sami-sami. Kita tuh tadi masuk ke while. Terulangan dulu, Ping.
kita nunggu PPT-nya. Kang, Tria ada share soal. Iya. Nah, iya. Oh iya. Mau nanya boleh nggak? Boleh, mangga. Nah, itu kan kemarin tuh ngerjain. Nah, terus gak ngerti tuh di bagian yang bagian integer kuning. Ya. Nah, hasil sama dengan merah. Di situ kan ada hasil X sama X ya kali ini tuh. Hasil, nah jadi XY, si merah itu tuh, ya XY. Nah, si merahnya itu dikaliin sama X atau dikaliin sama hasil. Maksudnya itu si merahnya itu dikaliin hasil, merah kali hasil, merah kali X, merah kali Y, atau hasilnya ditambah-tambahin atau gimana, Kang? Oh ini ya. Ya. Dia tuh kuning dalam kemungkinan dikali sih si merahnya. Merahnya dikali hasil gitu. Ya dikali hasil. Jadi merah dikali dalam kurungnya. Tapi koma ya dia. Iya, koma. Aduh. Tria udah coba di coding nggak itunya? Soalnya. Belum. Oke, kita coba coding aja ya. Soalnya akan juga jujur baru lihat soalnya. Oke, siap. X integer hasil sama dengan X modulus X. Wow. Y. While Y lebih dari 0, maka hasil sama dengan hasil ke-1 modulus X itu teh ya.
Yang pertama itu X modulo Z, Kang. Gimana? Ini? Modulus berapa? Yang atasnya lagi. X modulus Z. Baris ke-6. Oh, ini. Ya. Itu. Ya, oke. Buat hasilnya bener nggak? Hasilnya ini modulus X apa Y? Kurang jelas sih gambarnya. Iya. Z. Apa Z? Kayak Z sih, Kang. Oke, Z aja ya. Return hasil. Check in. Check in. X, Y, Z. Was not declared before studio. Studio dijelaskan. Kenapa dia? Y, X, Y, Z. Dia nggak dideklarasi. Kayaknya ini harus hitung manual sih. Ini bang, integer merah. Gimana ini? Was not declared in this scope. A, B, C. Studio C ini. Studio C in. Kenapa dia masih salah?
Apa itu? Oke, kita langsung bahas aja weh ya. Hasil X, Y, Z. Hasil plus 1 dan hasil 6. Integer merah dia punya nilai ini. Oh, astagfirullahaladzim. Dia satu kelas. Oke. Dan hasil. Buat X, Y, Z. Terus is not declared in this scope. In function error X is declared X, Y, Z. A function definition is not allowed here before the token. Integer merah di line 7. Error function is not allowed. Tidak ada. IOStream expected before. Z. IOStream. Undefined reference. Oke. Soalnya 1, 2, 3. Undefined reference. Do well. Integer while. Do while. Kondisi spesifik.
kondisi akan diperiksa terlebih dahulu sebelum badan while loop yang berisikan aksi dieksekusi. Kondisi aksi. Jadi ya if else. While aksi akan dieksekusi berulang kali. True. While loop. Integer merah X, Y, Z. Jika X modulus Z 1, 2, 3 integer hasil sisa dari pembagian sisanya tuh 3. Berarti integer hasil tuh 3. Integer X, integer Z dalam kurung dia melakukan integer hasil sama dengan X. Well, Y lebih dari 0, maka dia melakukan operasi hasil sama dengan hasil. Plus 1 dimoduluskan dengan Z. Y decrement. Was not declared. A function of definition is not allowed here before token. Oke, berarti dia nggak bisa diselesaikan pakai C++. Mungkin kita bahas algoritma dulunya aja ya, belum ke value. Nah, bisa dilihat di sini dari line ke 1 integer merah. Jadi dia tuh ada suatu
kelas dengan metode. Jadi ibaratnya ada sebuah kotak yang mana isinya tuh ada X, ada Y, ada Z. Nilainya yang bakal didapat dari masukan yang di bawah ini 123,47 tadi. Nah, untuk integer hasil dia tuh modulus X dengan Z. Nah, modulus X sama Z-nya itu berarti 23 kan? Berarti nilai hasil 23. While. Jadi dia akan melakukan perulangan sampai nilai Y-nya lebih dari 0. Nah, contohnya mungkin kita bisa sambil lihat slide ini. Jadi dia akan melakukan nilai selama dia masih nilainya true gitu. Selama Y-nya masih 0, maka dia akan melakukan perulangan. Oke. Jika kondisi false, pengulangannya selesai. Jadi dia ibaratnya while itu sebuah looping, yang mana dia akan terus menjalankan kode itu sampai ada break-nya atau penyelesaiannya. Seharusnya kode ini dia ada penyelesaiannya gitu. Kalau lihat dari while. Ya, jadi while akan melakukan perulangan. Nah, dia sebentar. Tapi semuanya bentuk pertanyaannya sih untuk sebuah while akan bingung gitu. Biasanya while itu kondisi yang di dalam kurung ini tuh dia bentar, kita ya, bisa dilihat di sini dia ada while Y lebih dari 0. Dia nilainya seru gitu. Coba kita lihat nilai Y bawah X, Y. Nilai Y-nya itu 456,789. Maka dia sebenarnya while-nya memenuhi gitu. Jadi dia nggak bakal nge-looping. Fungsi while sendiri itu dia buat looping. Definisi while itu. Jadi while akan sebuah looping yang akan mengulang ketika nilainya true. Jadi ketika tadi kan Y-nya 4567, berarti dia lebih besar dari 0. Sebenarnya kalau secara algoritma dia udah selesai gitu. Nggak ada perulangan yang dia lakukan karena nilainya udah dapat, udah true gitu. Nah, bisa kita lihat di sini dari flowchart-nya, si while itu dia akan berhenti ketika kondisinya sudah penuh. Contohnya ini, integer I. Kita udah inisialisasi bahwa I itu nilainya 0. Maka while-nya di sini ada kondisinya I kurang dari 5. Jadi dia akan mengulangi blok yang ini, menulis I sebanyak 6 kali. Ya, dia dimulainya dari indeks 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
dengan X modulus Z modulus Z X modulus Z while Y Y-nya salah, while Y lebih dari 0 maka hasil ditambah salah, hasil tambah 1 modulus Z Y dekremen everyone input syntax error. Dia while dia enggak, berarti dia nilainya memenuhi integer merah, memenuhi hasil. Berapakah keluaran dari hijau? X, Y, Z. Oh. Untuk ini kan pertanyaannya keluaran hijau, berarti kita lihat di blok hijau aja. Nah, bisa kita lihat. Kita fokus di blok hijau saja karena dia cuma ngambil nilai kuning. Oke. Integer X, Y, Z, value-nya sama. Ini X, ini Y, ini Z.
integer hijau, integer hasilnya 1, berarti value 1, hasil tuh 1, while-nya, tapi problemnya dia while-nya memenuhi gitu. Berarti dia hasilnya cuma 1. Kalau lihat dari aturan perulangan while itu dia nilainya cuma 1. Gitu. Ya. Dari teman-teman ada yang masih tanya? Belum aman, Kang. Oh, yang while ini ya? Ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke definisi while. While itu adalah sebuah looping atau sebuah perulangan di mana aksi akan dieksekusi berulang kali. Jadi dia akan melakukan perulangan gitu selama nilainya masih true. Nah, kita lihat lagi ke pertanyaannya. Kita lihat fokusnya di sini, Y lebih dari 0. Y-nya true enggak? Gimana? Iya, Y lebih dari 0 itu true. Ya, berarti kalau lihat ke sana, dia tuh sebenarnya nggak melakukan perulangan karena nilainya udah penuh, udah true gitu. Jadi dia tidak melakukan perulangan. Ya. Nah. Ya, ngerti. Si return ini ngambil hasil dari ini. Nggak ada operasi lain. Jadi hasilnya keluaran return-nya tuh hasil kan, nilai hasilnya integer 1 gitu. Oke. Paham. Jadi kita lihat kan, ya sip. Kita lihat kalau dari atas kayak banyak banget kan, ada tiga integer yang di inisialisasi. Maka kita lihat dulu soalnya berapakah keluaran dari hijau. Dan si hijau tuh ya kita langsung fokus aja ke blok hijau. Ketika dia ada nge-refer integer lain, maka kita hitung. Untungnya ini cuma 1 kan. Tapi sebelum masuk ke sana juga sebenarnya di while-nya udah kepenuhin. Jadi dia nggak ada melakukan perulangan gitu. Ya. Untuk while ini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Apa masih bingung? Udah sih, Kang. Udah paham. Cuman kalau buat pertanyaan yang tadi gitu, yang di luar, masih di soal, cuman bersangkutan sama kurung yang tadi gitu. Yang hasil kurung, nah itu tuh dikaliin apa gimana gitu. Yang ini ya? Iya. Oke. Kita coba dulu ya. Studi hasil error X, Y, Z tidak dideklar. Ya, untuk sementara setahu Akang ya, itu tuh perkalian dulu aja. Tapi nanti Akang coba tanya lagi sama
yang lebih ini ya. Takut akangnya salah gitu. Siap, Kang. Oke. Untuk do while sama aja dia sebenarnya operasinya. Dia tapi logikanya dibalik gitu. While-nya, jadi dia melakukan aksi dulu, terus lihat kondisinya gitu. Jadi do itu bakal ngelihat ke while-nya dulu sih sebenarnya dijalaninnya tuh. Aksi dalam bahasa setidaknya 1 kali sebelum kondisi dievaluasi. Jadi contohnya dia tuh melakukan sesuatu dulu baru dikasih aturannya. Jadi dia bakal menjalankan sekali dulu untuk lihat. Contohnya kayak gini, integer i sama dengan 0. Jadi dia bakal menampilkan dulu i-nya sebanyak sekali, terus dia masuk ke blok while. Ketika dia i-nya ternyata cuma baru 1 nih, berarti kurang dari 5, kita tambahin lagi perulangannya sebanyak 5 kali lagi gitu. Karena ini integernya dimulai dari 0. Ya, untuk do sama aja. Lalu ada for each. Kayaknya nggak ada sih di soal. Oke. Break juga. Nah, mungkin tambahan untuk materi terakhir tuh kita bisa melakukan bisa melanggar aturan sekuensial dari program. Kan tadi ada pengulangan, lalu ada apa lagi yang kedua? Kan juga lupa sih. Jadi dia ada aturan yang ada kondisi yang mana bisa melanggar aturan dari sekuensial tadi, yaitu adanya perulangan atau biasa disebut conditional statement gitu. Conditional statement ada if, ada while, terus ada lagi juga break. Nah, break ini dia buat memutuskan program gitu. Nah, contohnya seperti ini. Break itu dia akan memutus blok ini jadi naik lagi ke atas for gitu. Ya. Untuk break ada yang ingin tanyakan, atau return juga sama aja, dia termasuk ke dalam jump statement. Jadi ibaratnya bisa, nah ini contohnya break itu, jadi dia bisa nyelesain satu blok ketika kondisinya ada di situ gitu. Ketika menginjak break, maka dia akan menyelesaikan satu blok logika. Tuh. Untuk materi kondisional ada yang ingin tanyakan? Gimana teman-teman? Cukup sih Kang kalau dari Tria. Mungkin dari yang lain. Dari yang lain gimana nih? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, akan cukupkan. Mungkin ada yang mau ngasih saran untuk ininya, untuk pertemuannya, atau misal kita bakal banyak gali di for, di conditional statement gitu. Dari teman-teman tadi masih nggak paham di bagian mana gitu. Udah Gimana? sih Kang. Udah, cuman tinggal paling kayak ngulik soal lagi buat tahu gitu apa yang masih belum dimengerti paling itu. Mungkin Akang juga akan bagi share PPT yang tadi ya, karena mungkin tadi kepotong sama jaringan yang kurang bagus. Untuk melihat PPT-nya nanti Akang akan share drive-nya ya buat teman-teman pelajari. Ya, siap Kang. PPT dari matkul Akang waktu kuliah semester 1. Oke. Mungkin segitu aja Pak. Ada yang ingin
ini nggak Pak? Dievaluasi dari Rizky Pak. Oke Pak, siap. Iya Pak. Oke Pak. Oke Pak, siap. Oke, siap Pak. Ya mungkin di pekan depan lagi ya Pak, buat waktunya nanti WA lagi, SMS-an lagi ya Pak. Yes. Pak, maaf. Kenapa? Pekan depan kan udah OSN-nya. Oh, udah OSN-nya ya? Sebelum pekan depan, oh mungkin. Oh iya, hari Selasa kan OSN-nya. Oh hari Selasa, berarti besok pertemuan terakhir Senin. Ya? Iya. Kita 26 kan Pak? Oke Pak, bisa tanggal 23 berarti. Oke. Oke Pak. Aduh ya Allah, maafin ya. Oke Pak, siap. Nanti kita lanjut hari Sabtu berarti ya. Siap Kak. Amin Pak. Oke. 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 Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk bimbingan bareng, belajar bareng sih lebih tepatnya karena Rizky juga masih tahap belajar. Jadi untuk pertemuan besok hari Sabtu mohon untuk interaktif aja gitu. Kalau ada yang salah atau ada yang tanyakan langsung saja. Oke. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.